Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 30 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul LGBT menurut Alkitab. LGBT menurut Alkitab. Firman Tuhan terambil dalam Imamat 18 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar hidup mengikuti aturan-aturan Tuhan dan bukan menciptakan aturan-aturan sendiri dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan aturan-aturan yang harus kita taati di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Secara khusus buat LGBT, yaitu lesbian, gay, kemudian biseksual dan transgender. Karena Allah memang tidak merancang seperti demikian. Allah merancang antara laki-laki dan wanita. Allah merancang perkawinan yang bersifat monogami. Allah merancang semuanya di dalam aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan dan harus dipatuhi tanpa syarat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang dosa LGBT, maka dosa itu tidak berdiri sendiri. Semua dosa adalah kapasitasnya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang lebih besar, atau dosa yang lebih kecil, atau dosa yang sifatnya medium. Dosa tetap dosa. Satu racun yang masuk ke dalam tubuh kita, mau sedikit mau banyak, tetap racun yang mematikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada bagian firman Tuhan dalam Imamat pasal 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Atau ayat ini bisa berbunyi, janganlah engkau tidur dengan perempuan secara orang bersetubuh dengan lelaki, karena itu suatu kekejian. Demikian juga sewaktu Allah sudah merancangkan menetapkan kita menjadi seperti apa, maka itu adalah rancangan terindah dan maksud Tuhan yang terindah yang kita harus taati dan bukan kita tabrak lalu kita ubah-ubah. Dengan demikian, kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Allah, apa sikap yang harus kita perbuat? Yang pertama, hindarilah sebuah kebiasaan untuk melakukan dosa-dosa yang tidak sesuai dengan aturan titah dan perintah Tuhan. Maka itu adalah sebuah ketaatan yang perlu kita perjuangkan sampai kita berpulang ke rumah Bapa yang di surga. Yang kedua adalah jangan masuk ke dalam sebuah dosa, yaitu dosa suka menghakimi orang berdosa, maka itu juga adalah dosa. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang yang seburuk apapun yang terjadi di dalam dunia ini? Betul, Allah bisa menunggang balikan Sodom dan Gomora dengan hujan belerang. Dan Tuhan juga banyak di dalam kisah dalam Alkitab menghukum orang satu persatu yang tidak taat kepada firman Allah. Namun hukuman Allah yang jelas adalah bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menghabisi, bukan untuk meniadakan, bukan menghukum karena memang untuk menghukum, tapi di dalam rangka mengasihi, di dalam mengembalikan manusia agar kembali kepada aturan-aturan yang sudah Tuhan buat. Ada kalanya Tuhan kemudian memberikan sebuah hukuman agar manusia kembali ke dalam jalan yang benar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tentu khawatir kalau ada seandainya anggota keluarga kita yang mungkin juga ada tatkala sahabat seperjalanan mendengarkan renungan audio ini. Ada anggota keluarga kita yang punya kelainan sebagai seorang lesbi, sebagai seorang gay, sebagai seorang biseksual, atau seorang yang sangat suka sekali dan berjuang untuk melakukan transgender, merubah jenis kelamin yang sudah Tuhan tetapkan kepada jenis kelamin yang sebaliknya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada dua dosa yang kita harus hindari sebagaimana penjelasan tadi di awal. Yang pertama adalah dosa jangan masuk ke dalam bagian daripada dosa penyimpangan LGBT. Kalau kemudian sedang terjerumus ke dalamnya, maka berjuanglah untuk mengatasinya dengan pertolongan Tuhan secara langsung, dan Tuhan bisa memakai para pakar-pakar, konselor keluarga, psikiater, psikolog,
agar kita kembali kepada jalan yang sebagaimana Tuhan tetapkan. Yang kedua, yang seyogianya juga adalah bagian yang kita harus jangan sampai jatuh ke dalam dosa bagian kedua ini. Bagian kedua adalah kita bukan pelaku, namun kita kemudian menghakimi, mengkerdilkan, merendahkan orang-orang yang memang hidup di dalam dosa LGBT ini. Kita tidak punya lagi belas kasihan sebagaimana Yesus mencintai setiap orang berdosa, membuka pengampunan, membuka penerimaan, membuka sebuah cara untuk menghapus dosa di dalam kuasa darahnya secara tuntas yang tidak pernah terhenti dan selalu terbuka selama yang bersangkutan itu membuka diri. Maka yang kedua, sahabat seperjalanan, kalau kita bukan bagian daripada kelakuan dan dosa-dosa seperti yang dijelaskan tadi, maka jangan menghakimi. Ayat-ayat Alkitab khususnya dalam Injil Matius, janganlah engkau menghakimi. Jangan sampai selumbar yang ada di dosa yang ada pada diri kita itu selumbar di mata orang lain kita tahu, sementara balok yang ada di mata kita tidak tahu. Pada prinsipnya, sahabat seperjalanan, setiap orang itu berjuang bagaimana untuk melawan dosa dengan keragaman dosa yang berbeda. Pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang kudus, tidak ada seorang pun yang suci. Dan Tuhan meminta kita agar kita sibuk untuk mengurus kesalahan, penyimpangan, dosa yang kita perbuat. Dan kita terus berjuang bagaimana menjadi lebih baik. Kalau menghukum, kalau kemudian menindak, sudah ada bagian-bagiannya. Pelanggaran-pelanggaran penyimpangan, bagian terapi, bagian penyembuhan, sudah ada bagiannya. Secara rohani sudah ada bagiannya. Secara kejiwaan, secara psikis sudah ada bagiannya. Secara rehabilitasi sosial pun sudah ada bagiannya. Semua mengerjakan bagiannya. Maka prinsipnya kita tidak boleh melakukan sebuah penghukuman yang membuat orang itu justru tidak kembali ke dalam jalan dan aturan Tuhan, namun semakin jauh daripada Tuhan. Dari banyak kasus, tatkala penghakiman-penghakiman itu dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh kita sendiri, yang terjadi bukanlah pertobatan. Namun karena tertolak, mereka masuk dalam komunitas mereka. Mereka lekat di dalam komunitas dengan sebuah nasib yang sama, punya keberadaan yang sama. Mereka saling menguatkan, mereka saling menerima. Maka semakin jauhlah orang-orang tersebut untuk kembali ke dalam jalan dan aturan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Mari kita belajar bahwa setiap kita berjuang untuk melawan segala macam dosa, termasuk penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual yang terjadi dari zaman terdahulu sampai saat sekarang. Semua orang bergumul dengan dosa-dosa tersebut. Mari kita akan tunjukkan empati yang lebih dalam, lalu kemudian mencari jalan keluar yang lebih ilmiah, yang lebih rohani, yang lebih kemudian membuat orang-orang bersangkutan itu kembali ke dalam jalan Tuhan dan bukan meninggalkan Tuhan. Mari kita jangan terjebak ke dalam dosa LGBT atau kita menghakimi mereka yang dalam kelompok LGBT. Biarlah kemurahan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi ke dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami sibuk untuk terus bagaimana mengurus dosa-dosa kami untuk tidak kami perbuat kembali. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.